Akhirnya si driver ini berusaha meyakinkan ke ibunya, ibu jangan bercanda, soalnya ini tadi barusan saya juga melihat si mbak yang saya antar ini, anak ibu ini masuk ke dalam rumah ibu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Jordan Nugraha dan selamat datang di Catatan Merah. Oke teman-teman, jadi hari ini saya bakal membawakan cerita dari salah satu narasumber kami yang telah mengirimkan ceritanya ke email Catatan Merah. Nah, jadi untuk ceritanya ini, itu menceritakan tentang pengalamannya ketika dia sedang bekerja dan mendapatkan orderan gaib atau orderan fiktif. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like yang ada di bawah, dan jangan lupa untuk komen di bawah juga, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar Catatan Merah ini dapat berkembang semakin besar lagi. Oke teman-teman, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Nah, jadi narasumber kami ini adalah seorang laki-laki yang mana dia bekerja sebagai driver online. Nah, untuk kegiatan sehari-harinya normal teman-teman. Ya, selayaknya driver-driver online biasanya dia mengantar barang, mengantar penumpang, dan juga mengantar orderan makanan. Nah, suatu ketika, jadi ketika itu dia mendapatkan orderan dari salah satu customer yang titik penjemputannya itu beralamatkan di salah satu kampus. Nah, akhirnya dia pun menerima orderan tersebut. Nggak berselang lama, dia meluncur dari lokasi dia menuju ke titik penjemputan tersebut. Nah, ketika sampai di titik penjemputan tersebut, yang mana lokasinya adalah di salah satu kampus di kota tersebut, ternyata penumpangnya ini adalah seorang wanita teman-teman. Setelah bertemu dengan customer, akhirnya si mas ini mengantarkan customernya pulang ke rumah tuh. Nah, ini kejadiannya sekitar pukul jam setengah 8 malam. Nah, pada saat di jalan, si mas ini bertanya ke customernya gitu, kok jam segini baru pulang dari kampus? Customernya jawab, oh iya, soalnya saya mahasiswa kelas pekerja, jadi memang saya masuknya sore, pulangnya malam mas. Selama perjalanan mereka tidak banyak ngomong karena si mas-mas driver ini merasa canggung gitu, dan dia juga bingung mau ngajak ngomong apa lagi. Nah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit, mereka sampai di tujuan, yang mana tujuannya ini adalah rumah dari penumpang tersebut, rumah dari wanita tersebut. Nah, pada saat wanita ini turun, dia menawarkan kepada mas driver ini, gimana kalau misalkan mas driver ini itu menjemput dia untuk pulang dari kampus secara rutin gitu. Jadi modenya offline, tidak melalui aplikasi. Untuk bayarannya pun katanya nanti dia nurut gitu, mau minta bayaran berapapun bakal dibayar. Yang penting orderannya ini offline, tidak melalui aplikasi. Nah, akhirnya mas driver ini pun setuju dan mereka bertukaran nomor telepon pada saat itu, yang mana tujuannya adalah untuk ngabarin kalau misalkan si mbak-mbak ini udah pulang kampus agar siap untuk dijemput. Nah, setelah mereka bertukar nomor, akhirnya mas ini pun pergi untuk melanjutkan pekerjaannya, untuk mencari orderan lain. Nah, singkat cerita, di hari berikutnya si mbak-mbak ini ngechat lagi sekitar jam setengah 8 malam lagi. Dia meminta untuk dijemput, dia ngabarin kalau dia minta dijemput
di lokasi yang sama dengan titik penjemputan yang kemarin. Akhirnya di hari yang kedua ini si Mas driver ini jemput lagi ke kampus dan mengantarnya pulang ke rumah lagi. Nah, selama 2 hari ini tidak ada hal yang aneh. Cuman hal yang aneh menurut Mas driver ini adalah si Mbak ini ketika di jalan tidak banyak ngomong gitu. Ketika ditanya sama Mas driver ini, dia pun cuma jawab sepatah 2 patah kata aja. Dia tidak ngomong panjang lebar. Dan si Masnya ini juga beranggapan bahwa oh si Mbaknya ini mungkin pendiam. Akhirnya si Masnya ini juga enggak melanjutkan topik pembahasan mereka. Nah, barulah hal aneh terjadi di hari ketiga penjemputannya. Di hari ketiga, si Mbak ini kembali lagi ngechat Mas driver ini meminta untuk dijemput di titik penjemputan yang sama dengan hari-hari yang sebelumnya. Nah, akhirnya dijemput dan mereka pun melakukan perjalanan dari kampus menuju ke rumah wanita ini. Nah, setelah menempuh beberapa menit perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di rumah si wanita ini. Nah, di hari yang ketiga ini, si Mas driver ini tidak langsung pergi, tapi dia menunggu si mbak-mbak ini masuk ke dalam rumahnya. Nah, setelah si mbak ini masuk ke dalam rumah, si Mas ini mau pergi. Tetapi ketika dia nyalain motornya, ini motornya nggak bisa nyala, teman-teman. Jadi motornya ini di starter nggak bisa, starter double juga nggak bisa. Nah, sambil dia berusaha untuk menyalakan motornya, tiba-tiba ada seorang ibu yang keluar dari rumah yang dimasuki sama wanita ini tadi. Si ibu ini keluar bertanya ke mas-mas driver ini, "Kenapa mas? Motornya mogok ya?" "Oh iya bu," jawab masnya. Nah, kemudian si ibu ini bertanya gitu ke mas-mas driver ini, "Mas, sebelumnya saya mohon maaf. Ini mas udah 3 hari ini saya perhatikan selalu datang ke rumah saya malam-malam begini. Itu kenapa ya mas ya? Siapa yang order?" Gitu. Si ibu-ibu ini tanya, teman-teman. Si ibu-ibu ini tanya kepada masnya. Nah, akhirnya si mas ini jawab, "Oh, ini bu, saya nganter wanita, mungkin anaknya ibu ya." Nah, si ibu ini kaget, teman-teman. Si ibu ini bilang, "Mas, memang benar, saya ini punya anak wanita. Tapi mohon maaf, anak saya itu udah meninggal beberapa tahun yang lalu." Nah, akhirnya si driver ini berusaha meyakinkan ke ibunya, "Ibu jangan bercanda, soalnya ini tadi barusan saya juga ngelihat si mbak yang saya antar ini, anak ibu ini masuk ke dalam rumah ibu." Nah, si ibunya ini juga menjawab gitu, "Mas, saya nggak bercanda. Anak saya itu udah meninggal beberapa tahun yang lalu." Nah, karena si drivernya ini berniat untuk meyakinkan si ibu ini, akhirnya si mas driver ini mengambil HP-nya dan dia berniat untuk melihatkan bukti chat dia dengan si wanita ini. Nah, tapi ternyata teman-teman, si mas driver ini kaget ketika membuka WhatsApp-nya. Ternyata chat dia dengan si perempuan ini itu udah nggak ada. Udah nggak ada riwayat chat sama sekali dan kontak mbaknya ini pun hilang gitu. Entah kemana. Nah, akhirnya si mas ini pamitan ke si ibu ini. Dia tanya di mana ada bengkel terdekat di daerah sini. Nah, akhirnya si ibu ini minta maaf ke masnya atas kejadian yang terjadi. Dan si ibu ini memberitahu kepada mas driver ini bahwa di depan ada bengkel. Nah, akhirnya mas ini nuntun motornya gitu. Dia nuntun motornya. Nah, untungnya pada malam itu bengkel itu masih buka. Nah, akhirnya sembari motornya diperbaiki oleh montir, si mas ini tanya, si mas driver ini tanya ke montir bengkel tersebut tentang wanita yang mungkin dianggap sebagai anaknya ibu tadi. Dia tanya,
Mas, mohon maaf saya mau tanya, anaknya ibu yang rumahnya di sebelah sana itu beneran sudah meninggal ya? Terus kata montirnya, oh iya mas, anaknya udah meninggal cewek, itu udah meninggal udah lumayan lama, udah beberapa tahun yang lalu. Nah, barulah setelah itu si driver ini menceritakan apa yang dia alami ke montir bengkel tersebut. Nah, setelah itu akhirnya motornya selesai dikerjakan dan dia pulang ke rumah tidak melanjutkan pekerjaannya pada hari itu. Oke teman-teman, sekian aja catatan merah kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua, kalian suka. Nah, kalau kalian suka jangan lupa untuk klik tombol like yang ada di bawah. Terus komen di bawah kalian pernah nggak ngalamin kejadian-kejadian horor kayak Mas Driver ini. Misal kalian lagi di jalan tiba-tiba diboncengin apa. Nah, kalau misalkan kalian punya cerita horor yang sama kayak Masnya ini, kalian bisa ngirim ceritanya ke email catatan merah di @catatanmerahku@gmail.com. Nah, nanti saya bakal menceritakan kembali cerita-cerita kalian ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di catatan merah selanjutnya.